Selamat datang di After Sound Review. Nggak nyangka ternyata 2020 sudah berakhir. Sebelumnya gue mau thank you dulu untuk semua kalian yang udah nontonin channel gue. Gue jujur aja bikin channel ini agak iseng-iseng ya. Gue pengen berkarya di masa pandemi karena waktu itu gue banyak WFH dan work from home. Dan gue jujur aja rada banyak waktu luang. Jadi gue memutuskan untuk berkarya dengan pengalaman-pengalaman gue pengen sharing tentang pengalaman-pengalaman gue dan juga review-review beberapa ayam yang gue punya. Dan gue gak nyangka sama sekali bahwa ternyata banyak banget yang support. Jadi super thank you banget buat kalian. Super thank you untuk teman-teman yang udah pinjemin ayamnya, yang bahkan udah kirimin koleksi-koleksinya untuk gue review. Dan thank you banget untuk kalian yang sudah tentunya udah nonton dan juga udah subscribe channel ini. Jadi thank you dulu untuk semuanya. Dan sekarang kita akan masuk ke video akhir tahun ini. Dan ini adalah best of the best ayam 2020 versi After Sound. Sebelumnya gue mau kasih beberapa aturan dulu ya tentang maksudnya apa sih ini yang best of the best itu, akan gue bahas apa aja sih. Yang pertama, please take note bahwa best of the best ini adalah dari yang sudah gue review. Jujur aja tentunya ada beberapa ayam yang gue udah coba, itu buat gue bagus banget. Tapi sayangnya karena kesempatan gue nggak bisa review. Dan ataupun gue nggak sempat review walaupun ayamnya itu udah di tangan gue. Kayak 2 ayam misterius di depan gue ini, gue udah punya tapi gue nggak sempat review. Jadi itu tidak akan masuk ke list ini walaupun sebagus apapun mereka. Lalu kemudian ini adalah tentunya sesuai standar gue dari tonal ataupun teknikalitas dari pengalaman gue, dimana ketika kita ngomong hal itu bisa sedikit berbeda antara satu dengan yang lain. Kemungkinan berbeda dengan penilaian lu, tapi balik lagi ini berdasarkan penilaian gue. Dan kalau kalian belum tahu standar neutral dan juga balance gue, yaitu biasa DF neutral dan Harman neutral, bisa lihat dulu di suggested videos di atas biar tahu aja apa sih yang tonal yang gue cari. Nah kemudian yang ketiga, gue akan bahas dari berbagai price level. Mulai dari ada yang sekitar 200 ribuan, kemudian gue 500 ribu, kemudian 1,5 juta, kemudian 3 juta, 5 juta, dan yang terakhir adalah 10 juta. Jadi gini aturan mainnya soal harga ini, bahwa kalau misalnya gue ngomong range 200 ribu, itu kan kadang-kadang marketplace bisa ada yang 220 ribu, ada yang 210 ribu, ada yang 199 ribu. Itu gue sebutnya masih range 200 ribuan ke bawah. Itu the bestnya, apa mungkin bisa 100 ribu malah, justru yang the bestnya. Intinya itu level 200 ribu dan ke bawahnya. Kemudian 500 ribu dan ke bawahnya, 1,5 juta dan ke bawahnya, 3 juta dan ke bawah, 5 juta dan 10 juta. Kenapa gue pakai harga-harga itu? Jujur aja sesuai pengalaman gue, itu harga yang kita berasa ada jelas upgrade naiknya. Misalnya kalian dari ayam 200 ribu naik ke ayam 300 ribu. Buat gue itu nggak berasa upgrade. Buat gue itu kayak nggak berasa naik level gitu. Itu cuman beda, ya kadang beda build sedikit, beda apa sedikit, tapi nggak terlalu berasa beda level. Nah, kalau 200 ribu ke 500 ribu itu nyaris kemungkinan besar itu berasa naik levelnya. Dan begitu juga buat gue, 500 ribu ini rada loncat ke 1,5 juta. Kenapa 1,5 juta? Karena buat gue yang harga 900 ribuan itu udah mirip-mirip sama teknikalitas dan kemampuannya itu mirip dengan yang level 1,3 juta, 1,4 juta, tapi tidak menyamai level sekitar 2 jutaan. Jadi gue putuskan stop di 1,5 juta. Nah 1,5 juta itu langsung ke 3 juta ke bawah, karena buat gue ayam-ayam di sekitar 2 jutaan, mulai dari 1,9 juta sampai level 2,8 juta sampai sekitar 3 juta 100, 3 juta 200, itu kayak beberapa tuh mirip-mirip. Yes, gue nggak bilang sama sih, tapi kayak teknikalitasnya beberapa ada yang 11-12 malah. Jadi ya itulah yang gue bilang, 3 juta naiknya juga ke 5 juta sekalian. 5 juta itu langsung naik ke 10 jutaan. Nah 10 juta ini yang paling unik karena gue bakal bahas sampai yang level 12, 13 jutaan, tapi tentunya nggak sampai melebihi 13 juta. 13 juta itu at max ya, jadi lebih gampangnya sebenarnya 13 juta ke bawah sih. Oke, kemudian gue tentunya akan
juga ngomong bahwa ada 3 kategori yang akan gue bahas di sini. Karena jujur aja terlalu banyak barang bagus yang mau gue sebutin, mau gue angkat, tapi ya gue harus bagi atas 3 ini. Yang pertama adalah honorable mention, yaitu ayam-ayam yang buat gue bagus, buat gue keren. Ada banyak segi positifnya, tapi ada juga beberapa segi negatif yang bikin mereka tidak bisa jadi best of the best, tapi mereka punya keunggulan khusus. Kemudian ada juga personal choice, di mana ini adalah kalau misalnya gue punya uang segitu, itu gue mau beli apa sih dengan gear yang gue punya sekarang, dengan source yang gue punya sekarang gitu. Jadi gue mau beli apa sih? Dan di sini seperti yang kalian tahu, ini pasti sangat mendekati Harman ataupun DF neutral, nggak bakal jauh-jauh dari selera pribadi gue sendiri. Tapi the best of the best, gue berusaha untuk objektif di sini karena suara yang gue suka, Harman dan DF, belum tentu selera lu. Jadi gue berusaha untuk objektif membedakan personal choice dan juga most recommended-nya. Nah di sini, tapi gue harus ngomong bahwa yang most recommended di sini, I'm sorry, gue nggak bakal bahas secara the best bass, the best mid-range, the best treble, enggak, tapi the best overall package. Jadi berasa secara build quality-nya juga harus bagus. Dan gue banyak terima masukan dari kalian, maksudnya kalian banyak yang curhat sama gue, bang gue pakai ini cuma bentar kok rusak. Nah itu jadi salah satu penilaian gue juga. Kemudian tentunya suaranya itu jangan terlalu V-shape lah, terlalu treble head, terlalu bass head, itu nggak bakal masuk di sini karena jelas suaranya buat gue nggak balanced. Lalu kemudian juga availability-nya. Jadi I'm sorry aja untuk ayam-ayam yang bagus-bagus banget tapi sudah discontinue. Itu bakal gue tidak masukin ke dalam list ini karena ya simply kalau gue pun recommended susah dapetinnya gitu. Jadi ya itu mungkin masuk malah ke honorable mention aja, tapi tidak masuk ke most recommended. Oke, langsung aja, gue udah ngomong banyak, langsung kita mulai aja langsung dari range 200.000. Nah, honorable mention tentunya gue ada beberapa. Dan beberapa ini, yang pertama buat gue kalau kalian suka suara yang smooth, nyantai, tapi bisa dapat detail yang lumayan dan bisa dipakai lama, itu jatuh kepada honorable mention Nice HCK X49 di harga 200 ribuan. Oke. Dan kemudian untuk kategori honorable mention, buat yang suka fun, V-shape, dan cukup cantik jatuh kepada KZ EDX. Dan kemudian ini jujur aja sayang sekali karena buat gue ini simply best tonal. Tapi dia banyak isu karena dia susah dicari yang aslinya. Dan juga kalau pakai kabel bawaan itu jelek banget build quality-nya. Buat gue MH755. Nah sekarang kemudian kita masuk ke personal choice. Kalau gue punya harga segitu, gue mau beli apa sih? Tentunya gue beli yang available ya. Dan pilihan gue sendiri jatuh kepada KZ VK4. Kalau kalian belum pernah lihat reviewnya, lihat dulu karena buat gue ini tonalnya still the best untuk harga segini. Walaupun tentunya tidak terlalu detail, tidak terlalu apa. Tapi coy, kita ngomongin harga 200 ribu. Gue gak pernah ketemu yang detail, jujur aja. Nah, kemudian most recommended kategori jatuh kepada KZ VK4 juga. Karena ini gampang banget di recommended, temen gue banyak banget yang langsung suka, langsung beli. Bahkan yang rada bass head, dia ngomong, oh suaranya kok ternyata balance ya. Dia coba yang suara balance pertama kali itu cukup terkesima. Dan yes, jadi gue gampang banget buat gue untuk recommended KZ VK4 ini. Walaupun gue jujur sebelumnya gak pernah coba KZ satupun. KZ VK4 jadi most recommended untuk harga 200 ribuan. Kemudian kita naik ke harga selanjutnya di 500 ribuan. Nah ini aduh, ini susah karena 500 ribu ke bawah itu udah banyak banget kayak hidden gem, udah banyak banget yang menarik. Mulai dari honorable mentionnya dulu, masih ke Blonde Bell 03 karena dia adalah tentunya kalian udah tahu lah ya, dia simply best vokal, suaranya empuk, lembut, tebel, vokalnya enak banget dah. Tapi dia bassnya rada slow, lalu kemudian tidak terlalu detail segala macamnya. Jadi gue nggak bisa jadiin dia sebagai best choice. Kemudian ada juga Moondrop Spaceship di honorable mention. Buat gue dia salah satu yang paling mendekati netral di harganya di 500 ribu ke bawah. Tapi dia punya QC issue yang banyak. Karena banyak banget yang curhat di sini bahwa Moondrop Spaceship gue rusak bang, imbalance.
di sebelah kanan, sebelah kirinya setelah pakai berapa lama. Jadi walaupun punya gue sendiri masih sehat walafiat, tapi I'm sorry Moondrop Spaceship terlalu banyak yang curhat, terlalu banyak yang bahkan sampai PM gue, bang ini punya gue rusak gimana ya. Jadi gue sorry aja nggak bisa recommended Moondrop Spaceship lagi. Walaupun gue sendiri, gue pribadi gue suka banget. Nah kemudian buat gue ini adalah ayam yang punya best separation tapi sedikit metallic timbernya. Buat gue jatuh kepada CCA C12 di honorable mention. Dan juga ada best soundstage di honorable mention ini tentunya kalian udah pernah lihat di QSM Hermit. Jadi itulah ayam-ayam yang unik buat gue, perlu disebutin tapi tidak masuk best. Nah yang personal choice-nya masuk kemana nih? Personal choice gue seperti yang gue bilang, gue nggak bakal jauh dari Harman ataupun Death Neutral. Yes, gue akan beli kalau misalnya 500.000 di RAM E3. Walaupun gue sendiri ngomong ini adalah, di review gue ngomong ini adalah Harman terjelek yang pernah gue coba, tapi tetap kalau misalnya gue cuma punya budget 500.000 dengan source gue sekarang, gue tetap pilih di RAM E3 ini dengan segala kekurangannya, jujur aja. Nah, kemudian tapi most recommended-nya apa nih? Sayangnya tidak ada di sini. Most recommended-nya yang paling gampang direkomendasikan ke siapapun adalah Blonde Bell 01. Jadi congratulations Blonde, luar biasa banget. Gampang banget sumpah. Itu gue pinjemin ke teman gue itu nyaris nggak ada yang ngomong itu nggak enak. Itu gampang banget direkomendasiin. Slight V-shape, a bit kasar atasnya, tapi overall tonality-nya itu tetap balance dan juga fun lah, simply fun dan bagus. Selamat untuk Blonde Bell 01. Dan kemudian kita langsung naik ke level 1,5 juta nih. Jadi kita langsung lumayan loncat, dimana di sini ada beberapa honorable mention seperti Moondrop Stardust yang buat gue nyaris the best, tapi sayang buat gue mid range-nya a bit shouty di beberapa bagian, dan itu aja bikin gue tonal balance-nya rada kurang. Lalu kemudian ada Azla Azel. Itu all-rounder dan soundstage-nya yang luas tapi somehow nggak terlalu detail. Jadi dua ayam itu buat gue tapi udah bagus banget. Jadi itu gampang banget direkomendasiin juga, karena level 1,5 juta juga apa sih yang susah direkomendasiin. Ini udah buat gue udah masuk kategori bagus semua. Tapi kalau misalnya ke personal choice gue, personal preferensi gue, personal taste gue akan beli Tin T2 Plus. Yes, dengan source gue terutama yang IFA XDSC, buat gue Tin T2 Plus bisa benar-benar gue enjoy dengerin lagu rock, dengerin lagu anime, dengerin lagu apapun di situ. Jadi gue suka banget Tin T2 Plus, bahkan walaupun gue bisa punya 1,5 juta, gue beli Tin T2 Plus yang cuman harga ya 600-700 ribu, karena ya simply selera gue lah ya, dimana itu mungkin belum sama dengan selera lu. Nah kemudian tapi most recommended-nya bukanlah Tin T2 Plus. Most recommended-nya yang gampang banget, gue yakin gampang banget direkomendasiin ke siapa-siapa, karena memang suaranya bagus, cukup all-rounder, a bit V-shape-ish, tapi master control dengan soundstage yang bagus, yaitu jatuh kepada NF Audio NM2. Ini benar-benar susah digeser, karena buat gue di harga 1,5 juta itu udah bagus banget. Jadi gitu aja untuk 1,5 juta. Kita naik ke level, wah, mesti buka contekan dulu. Kita buka ke level 3 juta. Dimana di sini juga ada beberapa honorable mention seperti KB Ear Belief yang buat gua tuh suaranya tebel, tapi dia suaranya bisa tetap detail di mid-range dan treble-nya. Itu bagus banget resolusi mid-range treble walaupun suaranya tebel. Itu aneh sih suaranya, tapi gua sangat appreciate, gua sangat ya bilang simply bagus. Lalu ada di NS Audio NS5. Trust me, kalian pencinta vokal, teman-teman gue yang suka vokal, itu gue sodorin itu nyaris 100% suka, dengan catatan dia perlu pakai spin fit. Tapi sayangnya honorable mention ini sudah discontinue, sudah ganti NS Audio Mark II. Jadi gue tentunya nggak bisa jadiin ini best choice ataupun best recommended ya. Lalu kemudian kalau kalian suka rock, udah ini beli NF Audio NM2 Plus, buat gue itu udah one of the best. Nah kemudian kita masuk ke personal choice. Nah, personal choice di sini cukup unik nih, karena ini tergantung source gue. Kalau source gue hanyalah kayak X2 X10 ataupun kayak Bluetooth dongle, gue kayaknya bakal pilih tetap
di Harman Response IM, yaitu Moondrop KXSS, di mana build quality-nya sendiri juga mantep banget. Ini beberapa kali gue pakai jalan-jalan nggak rusak-rusak, masih sehat banget, masih keren. Tapi kalau soal suara doang, ketika gue punya source yang mumpuni, gue akan pilih Swanergy X01 di harga 2,8 juta juga, dimana buat gue ini suaranya paling netral sekaligus sangat detail dengan soundstage yang lebar. Tapi dia bukan most recommended tentunya karena susah di drive dan juga suara netral belum tentu kesukaan lu. Nah, jadi most recommended buat kalian apa nih? Most recommended adalah jatuh kepada di harga 2,5 juta, yaitu Sorry Audio 2+1 Mark II. Percayalah, ini gampang banget recommended, suaranya sedikit warm tapi detail dan separasinya bagus. Dan juga dia punya bass depth yang bagus. Overall itu udah bagus banget, tampilan keren. Gue nggak tahu itu apa yang kurang lagi dari Sorry Audio 2+1 Mark II. Itu gampang banget direkomendasikan. Jadi kalau punya 3 juta budgetnya, Sorry Audio 2+1 Mark II, itu rekomendasi dari gue. Nah, kemudian kita beralih ke kategori yang udah buat gue di sini kayak ya simply nggak ada barang jelek lah ya. Kita ke harga 5 juta. Nah, honorable mention-nya adalah salah satu IM kesayangan gue sendiri, yaitu Tanjim Oxygen. Dia bener-bener punya satu hal yang spesial selain Harman Target yang gue suka. Tanjim Oxygen ini buat gue black background-nya tuh sampai harga belasan juta. Itu gue belum nemu yang tetap sebening sehening ini di source gue. Ini bening banget. Maksudnya hening banget ya, hening banget, bersih banget. Itu suaranya di Tanjim Oxygen. Tapi kalau kita ngomong separasi, jujur aja di harga 5 juta separasinya Oxygen udah nggak terlalu bisa direkomendasikan lagi. Dan juga ada Moondrop Blessing 1, dimana kalau kalian suka Harman Target, upgrade dari Moondrop KXSS ya Blessing 1. Tapi sayangnya udah discontinued tentunya, jadi bukan masuk most recommended. Nah, kalau ke personal choice gue, ini yang gue bilang, gue tetap stay in my DF neutral dan juga Harman Target. Gue akan pilih Moondrop Blessing 2 sebagai personal choice gue. Yes, gue suka banget Moondrop Blessing 2. Walaupun ada sedikit kekurangan di beberapa lagu yang gue bilang bisa rada incoherent, tapi kebanyakan lagu gue berasa itu sangat koheren, sangat bagus. Cukup DF neutral dan juga dengan separasi dan soundstage yang mantep banget. Jadi yes, personal choice, gue punya uang 5 juta, gue bakal beli apa? Moondrop Blessing 2. Belum lagi flashplate-nya keren banget coy, apalagi kalau ada laser engrave-nya ya. Nah, sekarang jatuh kepada most recommended. Ini I'm sorry aja, tapi mau nggak mau gue harus masukin 2. Karena buat gue bener-bener ngomong ini dua-duanya bagus banget, tergantung selera sedikit doang. Dua-duanya cukup all-rounder, dua-duanya separasinya bagus banget, tapi satu unggul di soundstage dan overall atmosfernya, satu lagi di tonal yang cukup netral tapi tetap all-rounder. 2 most recommended gue adalah Moondrop Blessing 2 dan juga Omniwave Yunoya. Jadi wow, ternyata produk Indonesia buat gue bisa masuk ke dalam best of the best 2020 dari Aftersound. Dan gue di sini nggak dibayar sama sekali sama Yunoya tentunya, ataupun brand yang gue sebutin ini buat gue itu general benar-benar bagus. Nah, sekarang kita masuk kategori di mana ini kategori sudah spesial, teknikalitas pasti bagus. Nah, tinggal kayak selera dan juga tonal balance-nya aja. Dimana gue mau masuk ke kategori 10 juta. Kalau kalian pernah lihat review gue ya sudah pernah review beberapa barang yang harga 11 juta, 12 juta, lalu juga 13 juta, 10 juta sendiri juga ada, 7 juta juga ada, 8 juta juga ada ya. Intinya itu semua masuk dalam kategori ini. Nah, honorable mention kalau misalnya kalian suka teknikalitas tinggi tapi more budget rada rendah, itu ke Movases Trio. Buat gue udah gak ada yang ngalahin. Itu bertarung sama yang level 10 juta, 12 juta itu buat gue teknikalitas doang, itu bisa. Tapi sayangnya tonalnya tidak terlalu balance. Gue masih ngerasa dia a bit V-shape is mengorbankan vokalnya itu salah satu yang terburuk kalau misalnya gue bandingin sama level above 5 juta ya, di atas 5 juta sampai 10 juta. Buat gue dia vokalnya salah satu yang paling tidak balance. Tapi selain itu buat gue teknikalitasnya sangat bagus. Movases Trio. Lalu kemudian juga ada Kinera Nana yang buat gue itu vokalnya bening banget tapi susah di drive.
dan juga dia tidak terlalu versatile untuk banyak genre buat gue. Tapi Kinarana tuh buat gue spesial banget di vokalnya, bening banget buat vokal cewek. Tapi sayangnya buat vokal cowok ketipisan. Jadi buat gue honorable mention itu 2 aja. Tapi jujur aja di harga segini sih udah nggak ada yang buat gue jelek, itu nggak ada. Nah, sekarang gue masuk ke personal choice. Personal choice di harga 10 juta. Gue gak akan ragu lagi. Dan ini adalah ayam kesayangan gue sampai sekarang. Mau dilawan sampai yang 20 juta juga gue belum keracun. 30 juta ya. Simply ini ayam paling cocok sama gue sekarang. Mungkin secara gue berganti itu sangat mungkin nantinya. Tapi untuk sekarang ini ayam tercocok buat gue. Moondrop S8 di harga 10 juta. Yes, ini masih favorit gue sekarang. Gue bawa kemana-mana. Gue jadiin benchmark juga. Kalau misalnya lawan yang lain, gue pernah bawa ini ke beberapa toko yang punya ayam sampai puluhan juta. Gue nggak keracun simply karena Moondrop S8 ini udah cocok banget sama personal choice gue, sama Harman Target, dan juga fitting dan segala macamnya itu udah cocok banget. Pokoknya ini anti racun gue di sini. Di harga 10,5 juta ya sekarang di pasarannya di Moondrop S8 personal choice gue. Tapi best of the best, most recommended bukan Moondrop S8. Ada di harga dulunya 11 juta naik ke 13 juta. Kayaknya kalau mungkin kalian bisa tebak karena gue pernah singgung ini, yaitu jatuh kepada Sorry Audio Rosemary. Gue nggak nyangka ayam yang antah berantah bisa 2 kali masuk Best of the Best 2020 After Sound Review. Dan di sini sekali lagi tentunya gue tidak dibayar apa-apa. Itu pure berdasarkan penilaian gue. Sorry Audio Rosemary gampang banget direkomendasikan buat kalian yang suka suara yang simply buat gue all-rounder. Dia masih masuk warm tapi treble-nya itu tetap bisa kasih energi yang bagus. Lalu kemudian separasinya top notch, bahkan lebih di atas S8 ini jelas buat gue. Dan juga soundstage, pokoknya tuh paket lengkap banget kalau kalian suka suara yang cukup tebel. Walaupun gue nggak bisa ngomong itu mendam atau gimana pun, simply rada tebel, warm, tapi tetap balance, treble-nya masih ada energi dan juga detailnya. Jadi gitu aja dari gue, itu kategori Best of the Best 2020 After Sound Review. Gue yakin banget ada beberapa dari kalian yang nggak cocok. Mungkin dari kalian malah lebih cocok sama honorable mention-nya, mungkin cocok sama gue personal choice. Tapi ya guys, gue mencoba memberikan yang terbaik. Semoga kalian suka untuk konten ini. Dan di sini gue bakal ngomong di mana gue akan kasih tahu apa sih yang gue melakukan di 2021. Ada beberapa, yaitu banyak kali dari kalian yang sudah request, Bang, review ear tips. Yes, gue bakal review ear tips banyak di 2021. Dan karena ear tips gue sendiri udah banyak, lalu kemudian tentunya gue banyak banget yang mau ngobrol sama kalian. Gue berbagi pengalaman kalian di Soundblog. Soundblog itu gue nggak bakal jadiin tempat soal kayak ngajarin doang ya, tapi lebih kayak berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Tentunya pengetahuan itu juga bukan dari gue doang. Gue tanya-tanya sama master-master lain, gue ngobrol di Meet. Di Soundblog gue bakal banyak banget bahas soal kabel lah, soal balance lah, soal high res lah, apa itulah, lalu soal DAC ampli, kalian mestinya gimana, recommended dari gue. Pokoknya banyak banget yang bisa dibahas di Soundblog di 2021. Lalu kemudian juga gue lagi bikin list. Yes, kalau kalian udah pernah lihat listnya Cranacle, gue mau bikin list ayam gue sendiri, ranknya apa, lalu simple reviewnya, dan juga harganya berapa. Dan di situ gue akan kalibrasi. Maksudnya gue kalibrasi itu di dalam rank. Karena mau gak mau teknologi terus berkembang, terus maju. Apa yang gue denger enak dan bagus banget untuk 2 tahun yang lalu bakal berbeda dengan apa yang gue denger dan enak 4 tahun kemudian, dimana teknikalitas kemungkinan besar sudah naik, teknologi sudah semakin maju. Jadi di situ akan ada beberapa ranking-ranking yang diubah dari review gue sekarang. Tentunya gue akan post nanti dan ya semoga jalan dengan cepat lah ya. Lalu kemudian gue juga akan gue lagi belajar sama beberapa master gimana cara bikin frekuensi response, dan gue sudah beli sendiri alatnya. Seperti ini, gue lagi belajar, gue tanya-tanya sana sini gimana caranya. Dan ya, semoga next time gue lebih objektif lagi, gue bisa kasih frekuensi response. Dan juga ini gue random banget sih, tapi dari satu meet kecil gitu ya, gue tiba-tiba ada ide ini dari masukan teman.
Karena dari kalian ternyata banyak yang beberapa kali tuh kayak, "Bang, cobain lagu ini deh, lagu ini cocok nggak buat bass? Bang, cobain lagu ini dong, lagu ini cocok nggak buat tes separasi?" Jadi mungkin gue akan kasih, ini iseng banget, gue nggak tahu bakal jalan apa enggak. Tapi gue bakal bikin semacam kayak reaction video secara dunia audiophile kepada lagu-lagu yang direkomendasikan oleh kalian yang terus di komen gitu ya. Jadi gue bakal dengerin itu, lalu gue komen langsung di video, "Oh, ini ternyata bassnya dalam nih, ini bisa jadi cocok untuk kalian suka bass," atau "Wah, ini separasinya mantep banget." Jadi ya gitulah, dari sisi audiophile, bukan reaction berdasarkan kayak pelatih musik atau apapun. I don't know itu ide bakal bagus apa enggak, tapi ya kita coba saja 2021. Semoga lebih bagus. Jadi gitu aja, gue akan ngomong dari sekarang bahwa thank you sekali lagi untuk kalian yang udah pernah lihat review gue di 2020, dan see you 2021. Gitu aja, Happy New Year 2020. See you next time. Bye-bye.